ada keinginan untuk jadi presiden JCI? Jadi saya karbitannya Barca sebenarnya dulu. Saya jatuh cinta. Sejak kapan? Ya, saya difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di JCI Makassar Interview Part 2. Kali ini kita bersama MC apa ya? Kamu dibilang MC JCI se-Indonesia. Bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang. Bisa. Karena sudah beberapa kali event skala nasional, skala regional, itu rata-rata langsung di host sama MC yang satu ini. Banyak idolanya sih di JCI. Okay. Banyak fansnya. Idola saya cuma berapa? Salah. Banyak fansnya tau. Salah. Walaupun terasa asing ya, karena biasanya saya yang menginterview orang-orang di program-program lain saya, dan akhirnya saya harus bicara dengan Fadli menginterview saya. Dia jadi narasumber. Oke, silakan. Oke, mungkin kita langsung aja tanpa basa-basi yang terlalu bangsat. Perkenalkan diri mungkin dulu. Banyak mungkin teman-teman JCI atau teman-teman di luar sana yang belum kenal siapa sih sosok yang satu ini. Oke, nama saya Fitra Ramadan, biasa dipanggil Fitra. Terus biasanya juga orang kenalnya Fitra Detios karena nama Instagram saya Detios Journey. Ya, sekarang saya member JCI Makassar dan diberdayakan sebagai humas internal di Juventus Club Indonesia atau JCI Pusat. Sejak kapan gabung di JCI? Sejak Ayo. Ganda Sulawesi pertama, Ganda Sulawesi pertama. Sebelumnya sudah gabung. Sebelumnya bukan, sebelumnya nobar. Nah, kedapatan. Jadi saya sebenarnya udah berapa kali ikut nobarnya JCI Makassar, cuman sembunyi-sembunyi. Karena dia teman kecil lah, kenal lah. Dari kecil sudah kenal. Dari kecil sudah kenal. Terus kedapatan saya nonton, walaupun dulunya saya difitnah karena suka Barcelona. Padahal kan, iya jadi sempat Miska Barca, tapi nggak sampai yang ikut komunitas. Jadi cuman apa ya, kita pada saat itu kan saya mulai nonton bola kembali. Saya nonton bola pertama SMP. Terus saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya yang serumah itu sukanya Juventus. Nah, kebetulan sebetulnya founder JCI Makassar, salah satunya Yaumil. Terus ada kakak Didi juga. Nah, terus pasti di rumah sajiannya kalau ada bola, ya zaman kita SMP, Serie A. Dan akhirnya pas saya mulai kembali tertarik untuk nonton bola, pada saat itu yang lagi hype atau yang lagi booming ya Barca, Real Madrid. Apalagi itu ya, Liga Spanyol yang lagi top, most liga yang dinonton sama orang-orang di dunia. Nah makanya saya sempat suka Barca, tapi bukan suka personal Messi, bukan. Saya suka permainan tiki taka. Suka filosofi bermainnya ya? Suka permainan tiki taka. Apalagi pada zaman itu memang tiki taka lagi booming. Betul. Karena strategi baru dan sukses, walaupun akhir-akhirnya ketahuan kan bisa dimatikan. Ya kembali lagi mungkin kita mau tanya-tanya sedikit ini, aktivitas sehari-harinya apa itu? Karena kita lihat kan artinya waktunya untuk JCI long sekali, setiap kegiatan biasanya pasti hadir. Saya pengangguran Pak. Oh pengangguran. Pengangguran Pak. Saya pengangguran. Enggak, saya seorang MC profesional. Jadi kalau nggak ada event, kadang ada event Sabtu Minggu, makanya biasa ada benturan dengan event-event JCI itu di weekend. Makanya sebenarnya udah beberapa kali kalau kita sadari saya tidak ada di event JCI Makassar ketika nabrak. Saya punya usaha travel dan juga vendor outbound.
dengan MC. Jadi dan khusus untuk JCI dari awal saya gabung saya udah bilang kalau teman-teman butuh bantuan ya yang penting dikasih tahu jauh hari, bisa diatur schedule-nya, dan alhamdulillah sudah beberapa event di JCI yang saya bantu. Jadi intinya pekerjaan yang sehari-hari itu bayar, tapi untuk JCI saya kadang yang keluar uangnya Pak. itulah yang Itulah hebatnya JCI Pak ya. Terus bagaimana pengaruh COVID dengan pekerjaan yang sekarang? Alhamdulillah pekerjaan untuk yang vendor outbound dan travel pasti stuck, nggak ada sama sekali kegiatan, nggak ada sama sekali tamu, nggak ada, karena memang tutup tempat wisatanya. Pesawat juga kemarin sempat tutup. Terus untuk MC memang betul-betul nggak ada event, jadi untuk MC off air nggak ada. Alhamdulillahnya kemarin saya keliling-keliling nawarin ke produk-produk, ke klien-klien yang pernah ada. Alhamdulillah ada jalan lah 1-2 program live yang berbayar. Jadi tetap ada penghasilan dong. Ada dong. Mantap lah. Nah, terus kita mungkin ini Juventus ini kan? Iyalah. Jadi mungkin jelas. Kurang Juve apa lagi? Saya perlu kasih lihat ini. Iya, coba apa nih? Jadi dulu saya karena diejeki Kak Bodong. Apa istilahnya sekarang itu? Fans Karbitan. Karbitan dulu saya mana ada karbitannya Juventus bos. Jadi saya karbitannya Barca sebenarnya dulu. Jadi saya betul-betul suka Barca pada saat mereka juara Champion 2009. Saya jatuh cinta. Mereka bukan pada saat finalnya saya jatuh cinta, tapi saya jatuh cinta pada saat berhasil comeback semifinal leg kedua lawan Chelsea setelah golnya Essien. Terus dibalas dengan gol kerennya Iniesta. Gitu. Saya ingat tuh momennya. Drogba ngamuk-ngamuk. Drogba ngamuk. Satu sama bos. Seri rasa hancur. Terus suka Juve, terus dibully. Oh karbitan. Mana ada karbitan di Juve. Makanya langsung saya bilang, saya akan satu saat akan buat bukti kalau saya betul-betul suka Juventus. Yang pertama itu saya bikin tato di belakang, tulisannya Vino alla fine. Itu masih tato hitam. Terus lama-lama kayak keren nih lambangnya Juventus. Ada teman saya tato artis namanya Kamil, itu nawarin, Fit kita lagi ada pameran, kita butuh model. Kebetulan kan kulit saya putih, enak kalau ditato. Nah ini makanya jadinya ini Juventus. Nah ini logo yang direalis seperti kulit robek. Terus ada logo lamanya Juventus, dan celakanya setahun setelah ini ganti logo. Iya sih, tapi ya yang lebih berkesan ini karena pertama kali suka Juve mungkin pas logo ini kan. Logo ini lah, tahun berapa sih? Tahun berapa pertama suka Juve? Apa momen-momen yang akhirnya saya suka ini tuh? Kira-kira bisa mungkin sama Ji, kayak jebakan waktu masa kita kecil, cuma ada TV RCTI yang siarkan Juventus. Ya saya nggak tahu Juventus. Karena dari bangun di rumah, tidur sekamar sama sepupu, posternya Juventus. Pas masuk mau nonton bola, Juventus. Juve main berbarengan dengan jadwalnya Inter, ya diputar Juventus. Tidak ada alasan lain. Terjebak. Iya, berarti begini. Juve ini sudah bukan di otak lagi, bukan di hati lagi, tapi di alam bawah sadar. Alam bawah sadar, jadi kayak sudah ada terus. Gini loh, coba tanya anak-anak Juventini, suruh pilih warna. Tanpa mereka sadari mereka akan pilih putih atau hitam. Itu karena sudah tertanam di alam bawah sadar. Jadi kayak ada propaganda hidupnya hitam putih. Padahal banyak sekali warna di dunia ini. Iya betul. Cuma milih hitam putih. Apalagi kalau milih hitam biru. Merah untuk PSM. Oh tetap suka PSM kan? Wih pasti. Ada cerita seru tuh. Dream come true. Jadi dulu waktu 2001, iya saya pertama pindah dari Kendari ke Makassar. Saya mulai memang dari dulu suka PSM. Terus 2001 saya mulai nonton di stadion. Semuanya laga yang saya nonton itu saya lari pasti dari rumah, pulang-pulang dicambuk. Nah 2003 mulai nonton PSM zaman Oscar Aravena. Itu saya selalu dapat gratisan tiket dari Oscar Aravena. Terus kalau kita nonton itu kan enak sekali dulu announcernya tuh suaranya. Nomor punggung loh.
Laki-laki. Ya, enak sekali, membahas sekali suaranya. Saya punya mimpi bagaimana suatu saat bisa jadi announcer di pertanian itu. Saya pengen. Alhamdulillah sempat terwujud. Iya, iya. Dikasih kesempatan sama Sabda pendidikan di Jakarta, training. Sabda bilang rekomendasikan saya pada saat itu media officer Kawina yang berikan kesempatan. Musim kapan itu? 2 musim yang lalu. 2018 Yang gagal juara lagi. gagal juara sama celakanya saya match announcer pertama kita kalah dari Persela Lamongan. Yang kedua hampir kalah kan dari PS Tira. Oh iya. Tapi menang. Dan saya heran kenapa netizen malah membuli saya. Apa hubungannya MC dengan pertandingan? Gara-gara ganti announcer, kalah. Ada ya. Lanjut. Cocokologi. Oke. Mungkin gini, kan tadi sempat disinggung. Sekarang menjabat sebagai Humas internal. divisi ya. Divisi humas internal. Pusat Sebenarnya ya. kan satu divisi namanya humas. Hmm. Cuman humas terbagi karena kita harus ada hubungan dengan JOFC, Juventus Official langsung Fans. betul. Jadi bedanya dulu pakai DOC, DOC. pihak ketiga. Iya. Pihak ketiga, dan itu memang ada orang kita yang harus berhubungan dengan pihak DOC. Nah sekarang langsung berhubungan ke pihak Juventus. UFC itu langsung di bawah Juventus. Itu humas eksternal. Nah, itu namanya humas internasional. Oh iya, langsung internasional. Saya humas internal dan kita berempat. Saya, sekarang sisa 3. Jadi Eka yang humas internal sebelumnya itu sekarang menjabat menjadi sekretaris umum 2. Terus saya Reza untuk internal, Nancy untuk internasional. Karena Nancy yang bagus untuk komunikasi internasional. Jabatan. Padahal yang menarik, Fitra sendiri tidak pernah menjabat pengurus di Center Makassar. Karena Tidak secara ini kan? tidak secara struktural pernah menjabat, tapi mungkin saya nggak tahu. Pada saat itu memang saya kayak pengen deh jadi pengurus pusat. Setelah Munas di Medan, pas terpilih ketua Oriuda, Bang Cunda, Pak Pres, halo, saya bilang Pak Pres, kalau butuh bantuan dan tenaga saya siap untuk suksesor lah di periodenya Pak Pres. Itu awalnya bagaimana? Artinya bagaimana ceritanya akhirnya dikenal dengan pusat? Karena padahal kan belum pernah jadi pengurus chapter. Kalau kenal dengan pusat kan Gimana ceritanya? di tahun pertama saya masuk JCI pun udah langsung nama saya muncul di pusat. Di acara Sampai ya? Gadda, sampai bukan pasca Gadda. Iya. Tapi kan Jadi ada kayak awalnya, ya. ya bagus kita buka lah, ada apa-apa tuh. Iya. Jadi konflik dengan ketua yang lama. Oh, iya. Konflik dengan ketua yang lama sampai ketua yang lama ini berkeras untuk melakukan blacklist kepada saya. Iya. Dia berkeras sampai ke pusat. Nama saya seorang Fitra siapa sih, member baru. Langsung diminta blacklist ya. Pada saat itu saya belum daftar member. Jadi saya bilang kenapa ya? Apa karena saya konfliknya sama ketua? Dan akhirnya nama saya dikenal sama ketua yang sebelumnya, Presiden Mas Ari. Itu sampai nggak tahu sampai akhirnya panjang ceritanya. Nah, kalau mulai dikenal secara nasional, saya pikir waktu Gatnas Makassar, saya MC last minute dipanggil Berarti tim 2. Gatnas Makassar itu Gatnas pertama yang langsung MC. Gatnas pertama langsung MC, terus alhamdulillah kita sukses untuk acara ya, untuk acara. Ya kan Dan, sudah sempat dibahas bahas di video sebelumnya. Untuk acara sukses dan saya mulai naik, maksudnya mulai nggak tahu ya, saya merasa mulai dikenal karena dampaknya itu di Facebook. Saya rasa banyak yang kok di Facebook ini banyak yang semua. Itu adalah saat bencana nasional di Palu. Benar. Karena kan mungkin saya bisa tambahkan kalau pada saat itu orang yang pertama di luar Palu yang berangkat sebagai relawan ya. Sebagai relawan dan Mewakili JCI pusat. murni pribadi. Sebenarnya pribadi. Saya berangkat sendiri sama temanku. Terus tiba-tiba ya. Mas Ari telepon, lihat, kok yang sampaikan ya. Nah, Fadli sampaikan, Mas Ari pada saat itu Ananta Aryaji, Presiden
JCI telepon, Fit sekalian dong bantu liatin teman-teman Palu bagaimana kondisinya. Saya mulailah mendata, tapi enggak 3 hari saya di Palu, saya tiba hari keempat. 3 hari saya di Palu, saya fokus dulu dengan bantuan yang saya bawa dengan tim sebelumnya. Terus baru saya ketemu dengan Andre, terus ketemu dengan Ibra, terus kita dibawa ke rumahnya Toto. Saya bilang, Mas, ini semua keadaannya dalam keadaan baik, kecuali pada saat itu Amrul hilang, belum dinyatakan meninggal. Terus kipernya JCI Palu, saya lupa namanya, itu meninggal. Dan mamanya Bunda Ira, Mami Ira itu juga pergi. Dan saat itu saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman sehat, apa salahnya kita buat posko? Ini ada saran dari Mas Ari, tolong kita jalankan. Saya siap tinggal di situ lebih lama, padahal rencanaku cuma 4 hari di sana. Cuma antar bantuan itu. Cuma antar bantuan itu sama nyetirin mobilnya temanku. Jadi kasihan itu temanku pulang, dia tidak biasa nyetir jauh. Akhirnya kasih dia pulang dengan ya resiko dia bombek Kak. Dia marah sama saya. Ini kan alasan itu kan masih mau. Akhirnya kita tinggal, saya bilang sama anak-anak, kalian kan terkena dampak tapi masih bisa beraktivitas, masih sehat. Kenapa kita tidak buat posko? Kenapa kita tidak berguna untuk orang lain? Alhamdulillah satu-satunya fans club, komunitas fans club, kalau saya bilang sih satu-satunya komunitas di Palu yang masih berdiri dan bisa untuk berguna untuk yang lain pada saat itu. Dan bisa dibilang yang pertama mungkin. Yang pertama. Jadi komunitas-komunitas di Palu saat itu tidak ada. Apa yang membuat saya bangga, saya berhasil motivasi mereka. Walaupun keadaan mereka down, tuh korban. Kalau saya sendiri kan wajar dari luar masuk, memang tujuannya jadi relawan. Saat itu langsung saya bilang, kali pertama kita salurkan bantuannya JCI, saya mau ada satu tempat saya lewati rata dengan tanah, itu di Donggala, saya mau bawa mereka ke sana. Sampai di sana mereka kan punya jatah bantuan juga dari JCI. Ya, jadi kita paket nih untuk orang-orang masyarakat, kita khususkan untuk, apalagi kita di Palu pada saat itu sempat hits lah, teman-teman dapat ditahu sama orang-orang gara-gara bawa bantuan ke titik-titik yang betul-betul membutuhkan. Nah, di tempat di Donggala itu, pinggir pantai yang dampaknya tsunami, yang semua rumah rata hancur kecuali masjid, itu bukan Toto, ada namanya Kadona, orang Palu yang punya cafe home base-nya JCI Palu. Apa ya? Revans. Kadona itu bilang, sempat kesal, pasti sempat kesal Kadona karena dia nyetir saya di sampingnya. Dia bilang, kenapa gak jauh sekali, banyak yang lain. Saya bilang, tidak, saya lihat di sana dengan mata kepala. Langsung dia bilang, tiba dia mau menangis lihat keadaan di orang sana, ternyata lebih parah dari yang di kota. Saya bilang, enggak menyesal di kesini tuh, enggak. Dan saya mau bagikan jatah saya yang bantuan dari JCI untuk orang-orang di sini. Dan 8 orang pada saat itu termasuk Toto, Andre, Felix, Fuad dan lain-lain, itu langsung bilang semua, iya kalau punya kami enggak usah deh, gampang, kami masih bisa cari. Salurkan di sini, saking tersinggungnya dibawa ke sana. Saya di situ langsung yang ada di fotonya yang di like sama Dybala, di retweet, yang pakai yang baju Ciwi yang pakai baju Dybala itu momennya. Jadi di situ saya mulai dikenal sampai kita dikasih penghargaan sama presiden sebelum periode ini, yaitu Marisa Lestari untuk datang ke Gatlas Medan untuk menerima penghargaan. Padahal saya memang kan ada rencana berangkat ke sana sebagai MC. Kalau yang saya lihat kan kebetulan saya di sana juga. Iya. Kalau yang saya lihat bukan cuma menerima penghargaan sih, artinya sambil menceritakan apa yang terjadi di Palu saat itu. Karena Betul-betul kita menangis semua di sana. Saya sekali itu opening Gatlas yang paling menyedihkan. Bukan menyedihkan gara-gara acaranya. Bukan opening di perkenalan chapter. Oh iya, pas malam perkenalan. Itu orang semua kayak matanya berkaca-kaca. Saya cerita masih bisa, soalnya saya masih bisa nangis sambil cerita. Yang nggak bisa itu Andre Toto saat mengungkapkan mereka kayak terlalu terkesima lihat persaudaranya JCI. Di situ saya rasa persaudaranya JCI luar biasa. Kan seluruh Indonesia kan ikut partisipasi. Orang-orang JCI sendiri, terus orang-orang yang di luar JCI dan kebetulan event ini tuh ikut membantu. Ikut. Dan saat itu alhamdulillah bukan cuma bantuan dari JCI, itu teman-teman salurkan. Kita dipercaya sama ada live lintas event Makassar, anak Semada Makassar, Telkomsel, terus
terus beberapa lagi itu percayakan gitu. Tolong disalurkan karena dia melihat kita salurkan ke tempat-tempat yang betul-betul membutuhkan. Jadi mungkin itu beberapa bisa dibilang mungkin kegiatan yang Fitra sudah alami selama di JCI. Terus begini, ada pertanyaan mungkin. Terus sebagai divisi humas internal yang sekarang, apa program ke depan yang akan dijalankan? Programnya di Humas Baik internal itu yang sudah dijalankan. Oh, yang sudah dijalankan yang peresmian belum. chapter di tahun lalu kan setiap tahun Oh, harus iya. ada peresmian chapter. Di tahun lalu sukses, kita bantu dan alhamdulillah di periode kami, di tim kami Humas internal untuk gebrakan di mungkin Fadli salah satu orang yang betul-betul memang merasa bahwa itu harus karena sempat kritik juga ke kita. Kalau mau resmi, kau harus bangun komunikasi dengan chapter-chapter lain. Kita tidak mau seperti sebelum-sebelumnya. Ya, cuman Mungkin dalam waktu- memang ya setiap periode akan ada peningkatan, kita akan lihat. Jadi kita melihat kalau yang lalu-lalu hanya vote aja tanpa mereka kenal. Betul. Akhirnya kita bikin gebrakan di tahun lalu itu mereka harus hubungin ketua chapter dan kita himbau ketua chapter jangan vote kalau nggak dihubungin, ngapain kok tidak kenal. Betul. Dan alhamdulillah jalan kan kemarin dengan betul-betul dinamikanya itu nilainya bedanya ada. Kalau dulu kan rata Iya. nilainya, ini tidak ketahuan chapter yang betul-betul melakukan pendekatan dengan chapter lain. Artinya lah sudah kelihatan chapter yang betul-betul berusaha untuk menjadi resmi. Terus yang program yang bakal dijalankan lagi? Ada? Sebelumnya kan saya di ESTA pertama itu event pindah ke Humas internal. Nah, untuk ulang tahun JCI di tahun ini akan berbeda. Akan ada event besar dan coming soon lah, segera kita umumkan. Nggak ada kisi-kisi mungkin? Yang untuk suka e-sport siap-siap. E-sport ya? Nah, Iya lagi tren sekarang ini. Siapa tahu dari JC ada yang bisa jadi atlet e-sport kan? Wakil Indonesia di Asian Games atau SEA Games. apalagi Harapan untuk JCI? JCI Atau ada keinginan untuk jadi presiden JCI? tidak ada bos, karena ada syarat yang sangat tidak bisa dilakukan saya penuhi. Apa itu? Salah satu anggaran dasar anggaran rumah tangga tentang presiden personalia presiden Juventus Club Indonesia itu adalah berdomisili di kota Jakarta. Kenapa tidak? Saya tidak bisa tinggalkan Makassar. Saya terlalu cinta dengan Makassar. Bagaimana kalau pusatnya dipindahkan ke Makassar? Mungkin kita bisa bahas di mudah selanjutnya. Kan bisa. Namanya Saya komunitas sempat bisa. berpikir sih, tapi bukan karena saya mau maju presiden. Sempat saya pikir, saya bilang mungkin di mudah selanjutnya akan ada teman-teman yang bersuara, kita harus siap. Kalau kenapa semuanya bisa dilakukan secara online? Karena memang sekarang di periode ini sangat besar perbedaannya karena banyak orang di luar Jawa yang diberdayakan. Iya, Contohnya iya. Presiden Juvedona, Iya. Ika. Kebetulan orang Bulukumba. Ika. Terus desainer kita multimedia Budi dari Palu. Terus siapa Termasuk? lagi? Termasuk saya. Dan alhamdulillah jalan. Iya. Itu ya harapannya. Terus untuk kan kebetulan ini Gatnas ditunda ya? Untuk penyelenggara. Sejauh ini masih bukan ditunda, kita masih lihat perkembangan teman-teman panitia. Saya belum membangun komunikasi lagi, tapi setahu saya mereka akan mungkin menunda sampai Desember. Karena kan begini, rata-rata teman-teman JJ juga pekerja yang mungkin berdampak gara-gara COVID. Nah, jadi kita bilang pada saat tetap bulan 10 ini selesai bisa bulan 7, mereka menabung 3 bulan itu mungkin susah. Jadi mundur lah biar ada kesempatan teman-teman menabung. Apalagi keuntungan Gatnas selanjutnya adalah di Jawa, gampang, dekat, dan di tengah gitu. Artinya ada kesempatan buat teman-teman recovery masalah keuangan lah, mungkin atau jadwal ulang kan. Betul. Oke. Kita kembali mungkin bahas tato. Apa tatonya cuma 2? Ada dong. Del Piero. Ini yang menarik. Ini yang ditunggu-tunggu. Artinya kita semua mau Di situ juga titik I'm racing up istilahnya, kayak saya tiba-tiba naik lagi ke permukaan gara-gara keberuntungan ketemu Del Piero. Iya, gimana ceritanya itu? Mungkin banyak teman-teman yang mau tahu
Nanti ceritanya. ditampilkan di sini nanti fotonya. Ya, Di nanti sini kita bisa lihat kan. gimana Del Piero duduk pijitin saya. Jangan langsung lah. Cerita dari awal kenapa bisa akhirnya bisa ketemu. Jadi pada saat dari itu Makassar lah. pada saat itu adalah event Heineken UCL Pro Tour sebagai sponsor. Tunggu dulu. Gak apa-apa sebut merek. Gak apa-apa. Enggak kan itu acaranya kan. Saya harus terima kasih dong sama Heineken. Terus ada undangan nih dari teman-teman JCI Bali, tapi dari awal bukan karena kita pusat kita dapat bocoran, tidak, tapi karena waktu itu saya masih divisi event, otomatis ada komunikasi JCI Bali memohon izin untuk berpartner dengan penyelenggara mengadakan UCL Trophy Tour yang kebetulan bintang tamunya Del Piero. Kalau kota sebelumnya Jakarta sama Surabaya itu Puyol. Enggak, Puyol. Oh, Puyol dua kota ya. Dua kota. Nah, kebetulan Bali. Nah, JCI Bali koordinasi melalui kita. Wah, kita bilang jalan aja, kalian aja yang jalan. Nanti saya mungkin sebagai divisi event akan supervisi, tapi semuanya pure saya datang sendiri. Iya. Terus, nah dinamikanya adalah setiap chapter hanya punya 5 orang. 5 orang. Saya bilang banyak teman-teman anak Makassar yang mau sekali berangkat. Banyak. Ini bukan mengungkit kebaikannya. Tapi saya bilang, saya akan perjuangin kalian. Pada saat itu kan yang terpilih cuma 1 dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Yang menang Panandar. Bukan Panandar, pakai Banten dari saya. Oh iya. Alif bukan. Siapa yang menang Makassar? Bukan Bunda Ika juga kan? Bukan. Bunda Ika karena Presiden Juve Dona. Siapa yang berangkat lagi? Siapa nih? Yang ketemu Del Piero. Oh ini, bukan yang Mamuju. Ketua Mamuju. Oh iya, kayaknya. Ini apa lagi? Nggak ada Omang, Pae. Emang kan? Sulawesi Selatan. Siapa sih? Sulsel. Sulsel siapa? Kan 1 jadi dibagi 5 Sulawesi Kurang tahu Selatan. karena saya nggak kesana. Iya, terus sudah. Cuma buku saya yang kesana. Dan ditandatangani dong. Terus selanjutnya nanti ada ceritanya sambung ke situ. Terus selanjutnya saya bilang, saya ekspektasi saya datang ke Bali cuman sekedar begini loh. Nanti pasti dekat sama Del Piero. Selfie dari jauh ada Del Piero di belakang, itu sudah luar biasa. Saya bilang itu ekspektasi yang saya bawa, demi Allah gak ada sampai yang foto itu tidak ada. Jadi saya bilang begini, saya akan bantu teman-teman yang mau berangkat, apalagi kayak Bang Nandar yang betul-betul mimpinya ketemu Del Piero, terus Alif. Nah saat itu saya bocorkan, jadi ada kayak kekosongan di Banten Jakarta, regional Banten Jakarta nggak ada yang mau berangkat. Regional Sumatera apalagi, karena mereka udah di Medan. Oh iya benar. Nah, datang di Medan 2 tahun sebelumnya. Betul. Jadi saya bilang, Mas minta jatah itu untuk teman-teman Sulawesi dong yang siap biar lengkap, diokekan, nggak apa-apa biar dipakai. Lagian juga kalau kita kasih ke orang lain, di open nanti terlalu over dan yang kedua ya siapa tahu nggak ada yang siap berangkat. Mendadak saat itu 3 hari 4 hari sampai Bang Nandar terus Japri, gimana saya pasti nih? Ya udah pasti oke. Kenapa dibatasi? Akhirnya di Bali baru saya tahu memang ada kuotanya. Jadi sekian orang untuk JCI Bali bisa mengundang orang dan dikasih undangan. Karena lokasinya tertutup, mau kalian punya uang banyak kalau bukan undangan nggak bisa masuk. Apalagi security. Oh, security-nya luar biasa. Kan? Nah, tibalah kita di Bali. Tiba di Bali itu ada Bang Nandar, ada Bunda Ika, adalah kita ketemu semua akhirnya. Toto, anak Kendari juga ada, anak Kendari juga ada 1 yang saya bantu berangkat, Rian saat itu. Rian Sultan. Rian Sultan. Saya bilang, oke lah, yang penting teman-teman semua dream come true bisa ketemu The Legend. Kalau masalah Juventus kan terlalu jauh kalau kita ngomong di Nosov, Platini sudah lewat. Karena rata-rata yang seangkatan kita itu taunya Del Piero, nomor 10 Capitano. Itu juga yang membuat jadi Juventus kebanyakan. Iya. One man one team, luar biasa. Enggak lah. Oh, pernah ya sebelumnya. Kalau saya tahunya di one man one team. Oke. Nah, terus sampai di Bali
Udah aktivitasnya normal. Oh iya, saya menang undian, ingat nggak? Oh iya. Undian, diundi untuk Gala 5 dinner. orang ikut gala dinner, 3 orang ikut gala dinner. Orang pertama dapat menang, orang kedua menang, orang ketiga 3 kali diundi keluar nomorku. Saya bilang tidak ada pengaturan karena online saat itu live Instagram. Iya. Akhirnya oke, gara-gara menang gala dinner saya bilang, kapan lagi ketemu Del Iya. Piero bisa dekat? Tato deh Del Piero. Malam itu juga setelah undian saya telepon. Sekali lagi yang gambar saya itu cuma 2 di Makassar. Tato artisnya namanya Kote sama Kamil. Yang bisa Kamil, saya kebetulan pada saat itu nginap di hotel karena ada event. Kamil datang dulu gambarin Kak Del Piero. Iya. Tahu nggak? Saya bayar Ada berapa? Ada nih. Ini. Sedih mungkin. Wah, dengan selebrasi khas. Iya. Dan ada compare, ada perbandingannya dengan gambar asli dan tatonya sama betul. Jadi Kamil, tahu nggak ini bayar berapa? Gratis. Luar biasa. Gratis. Kamil support, tapi barter sebenarnya. Oh, ada. Barter dengan saya MC di nikahannya. Pulang dari Bali saya MC. Simbiosis Iya. mutualisme. Jadi sudah berangkatlah ke Bali. Berangkat ke Bali, saya ingat hari pertama kita cuma lihat Del Piero bawa itu, terus ada teman-teman yang beruntung bisa pada saat foto dengan piala, ada sesi foto dengan piala, nanti ada 4 orang saat itu yang Del Piero keluar diam-diam. Surprise kan? Iya, kasih surprise yang sempat jatuh, yang cewek kaget. Nah di situ kayak diajak kita ketemu lagi teman-teman Juventus ini banyak. Tapi rata-rata semuanya JCI sih yang diundang karena memang kerjasamanya sama JCI. Nah setelah itu malamnya gala dinner. Malamnya gala dinner itu sama Lucky Perdana. Oh iya. Lucky Perdana satu meja sama teman-teman JCI Bali. Saya bilang saya mau kasih lihat Del Piero tato saya. Jadi ini kan ruangannya tuh meja makan. Ternyata saya kira gala dinner anak JCI semua. Ternyata maksudnya dengan para pemenangnya Heineken, terus pejabat-pejabat. Nah, terus katanya itu mahal ya biayanya, Yang artinya yang bukan menang undian yang bayar langsung. Nanti itu pada saat sesi pertandingan saya ceritain. Siap. Nah terus Del Piero datang nih bawa piala untuk ikut makan malam. Tuh dia bawa piala. Saya kan ada di jalan sebelah kiri, agak depan meja kami, agak belakang kalau dari panggung, kalau dari pintu agak depan. Udah nggak. Nah, saya pakai kemeja, saya buka. Nah, Ale, you must see it. Walaupun bahasa dia langsung lihat terus dia kode. Gitu. Manajernya datangin saya yang di belakang, nggak tahu manajer atau asistennya atau apa. Pokoknya artinya bahasa Inggrisnya itu Del Piero pasti akan mau ketemu kau dan dia akan mau tanda tangan itu. Kamu ikut saya sebentar setelah sesi ini. Jadi sudah naik. Kita ada sesi, ada foto saya juga yang lagi bumerang yang sama Del Piero. Tapi satu meja karena 5 orang. Setelah semuanya selesai, Del Piero bawa kembali ke ruangan VIP-nya piala itu. Saya dipanggil sama manajernya, udah sini ikut. Ikut sampai di depan ruangan Del Piero keluar. Coba lihat, saya buka meja. Dia ngomong You apa? want to say? Dia bicara. Can I see? Nah, jadi kayak bahasa Inggris. Kan dia tinggal di Amerika, bos. Terus dia bilang, can I see? Iya. Mas saya ini? Iya. Pokoknya sih saking gemetarnya dan tidak bawa HP ku di meja makan. Celakanya saat itu. Saking excited. Iya, HP ku di meja makan, dia sudah lari. Tidak ada orang sekitar dekatku saya kenal. Tiba-tiba muncul Bang Petral sama ada satu anak JCI apa gitu. Orangnya gemuk-gemuk juga seperti saya tapi tinggi. Saya bilang bang fotoin ya, rekamin. Makanya story-nya ada tuh. Iya. Nah, jadi pas di tanda tangan ada yang foto, ada yang rekamin, ada yang foto saya berdua. Bang Petral saat itu walaupun sempat iri, dia ngirinya 1 minggu setelah acara itu. Terus kaget setelah itu, muncul di IG story-nya Banyak yang Del posting. Piero, Mulai Del Piero, Heineken, UCL, akun-akun akun football yang terkenal. akun Champions League. Oh iya. Oke, jadi sudah saya bilang malam itu, sudah nih, saya sampai sini nih, puas sekali Pak, di luar dari ekspektasiku semua. Saya pulang kita briefing nih peserta sama panitia JCI Bali saat itu. Saya bilang, ini kumpul kan? Iya. Nah besok ada sesi sign, tanda tangan. Oh, yang harus beli 1 paket bir, terus dapat 1 tanda tangan jatah. Tapi sebenarnya bisa double kalau kalian belinya 2 paket, terus setelah tanda tangan 1 balik lagi, terus beli 1 karena dapat kupon.
itu hanya 200. Nah, saya udah beli kan sebelumnya. Saya bilang karena saya udah puas, saya mau kasih ketua aku. Makanya jatah itu saya rencanakan untuk dia. Tapi, saya punya 2 Fadli. Yang ini kan? Tiket. Iya, iya. Yang emang juga kan? Bukan. Oh, iya. Itu kau sendiri sama Bang Pae. Saya punya 2. Terus saya bilang, Bang Pae, beli nih 1. Iya. Saat itu saya gak bisa duit. Saya terlalu foya-foya di Bali. Saya bilang, Bang Pae, beli nih 1 Bang Pae. Iya. Tapi beli juga ini yang 1. Artinya kita yang belikan Fadli. Toh, saya butuh uang. Tapi saya jual saat itu 500.000 lah 2. Bang, beli nih. Saya tidak mau tanda tangan, tapi minta tolong satunya kita belikan Fadli. Iya. Kenapa saya butuh tuh hari untuk beli tiket pulang? Nekat toh? Jadi saya bilang, Bapaknya beli nih. Dia beli, oke. Nah malamnya pas briefing pulang dari gala dinner, kembali lagi pulang dari gala dinner sebelum sesi tanda tangan besoknya, saya bilang sama anak yang lagi briefing, besok saya tidak akan ada sesi tanda tangan. Saya foto kalian semua karena saya bawa kamera. Oh iya, iya. Saya bawa kamera. Saya bilang saya foto kok semua. Pokoknya kalau saya berteriak JCI balik semua ke saya. Makanya rata-rata ada foto pas sesi tanda tangan teman-teman dapat yang hadir. Apalagi Rian yang ketawa bikin kaget Del Piero tuh. Nah saya kerjasama sama fotografer dan dokumentasi dari penyelenggara. Mereka udah kenal, saya udah bangun komunikasi. Terus jadinya, apalagi Mas kalau saya teriak JCI tolong minggir dikit ya, saya foto teman saya. Oh iya nggak apa-apa. Foto kan ada orang umum juga, kalau orang umum tetap saya foto. Biasanya mereka minta. Bayangin saya udah foto 200 kali. Itu tanda tangan bukunya Fadli. Bang Pai nggak mau antri lagi. Tapi udah nggak ada orang. Terus Bang Pai datang kasih kuponnya. Fit kau aja yang tanda tangani punya Fadli. Oh iya oke. Makanya saya ada fotonya dari officialnya kan. Fadli ditanda tangani bukunya dan itu fix untuk Ale dan Gigi. Dan saya bilang, saya mau kasih teman saya nama anaknya dia namain Ale. Terus dia kaget, oh ya. Dan the second son is Gigi. Makanya tulisannya di buku tuh Ale Gigi. Terus dia sign, sudah pulang. Saya bilang wah puas sekali nih saya pokoknya tidak terbayang bisa dekat sama Del Piero. Sudah itu titik terdekatku. Artinya sudah puas sekali nih. Betul. Tidak ada lagi bilang sudah nih. Tiba-tiba Bang Nandar pesawatnya harus berangkat setelah session sign dia harus kembali ke hotel ambil barang lalu pulang ke bandara karena mau pulang ke Makassar. Saya naik motor, dia punya motor di Bali saat itu, punya teman saya pakai, punya Kamil. Kamil kan punya kerja di studio di Bali juga. Saya bilang, Bang, pakai motorku, nanti saya ikut di jatah busnya. Mereka kan ikut bayar ke JCI Bali untuk organize akomodasi. Betul. Nah, otomatis saya ikut dong ke pantai Petitengen. Padahal saya bilang malamnya setelah foto tempat main bola. Iya. Jadi saya bilang setelah foto besok kalian ke Petitengen, saya nggak mau panas jam 3 ngapain disuruh ke pantai Bali nih jam 3 panas sekali nggak mau aja. Terus dia bilang terus terpaksa saya ikut karena saya ikut jatah, saya nggak punya motor lagi. Bang Nandar simpan di hotel motornya, saya ikut di minibus jatahnya Bang Nandar. Sampailah di pantai Petitengen, saya cuma duduk makan seadanya di situ. Terus nyapa-nyapa penyelenggara, ada namanya cewek, Kak siapa? Kak saya lupa, sorry Kak. Yang MC ya? Bukan. Oh bukan MC. IO-nya itu. Iya. Terus saya bilang, Mbak, kalau mau dibantu untuk organisasi anak-anak ngomong ya, gitu. Jadi pada saat itu One Stop Football, Fit bantu arahin anak-anak. Bang, tolong. Jadi saya arahin anak-anak masuk ke pantai Korteo, kita masuk ke pantai, jalan nyanyi dan lain-lain. Nah, kenapa ini belum main? Sudah 3:30. Ternyata tunggu Gaston dan Panjinet TV. Gaston sempat datang. Pas sudah datang Gaston, penyelenggara panik dong. Diteleponlah Panji, masih terjebak macet. Ada juga hikmahnya saya bergaul dengan penyelenggara, mereka lebih ringan menyebutkan nama saya, padahal kan ada anak JCI Bali. Terus dia bilang, Mas Fitra, sini dong. Apa ini? Kenapa Mbak? Ini baju, gantiin Panji main dong.
main. Dia yang minta loh, saya bilang Bang, Banda minta saya mau main Bang. Ya, tahu nggak yang bisa main? Jadi jadi ada kayak Del Piero, Gaston Castagno dan Panji itu tamu. Betul. Nah nanti Gaston dan Del Piero ini berganti tim. Oh, berlawanan. Berlawanan, nanti dia tukar. Jadi Del Piero jadi ganti tim atau Iya. Supaya Panji seimbang, kan? Del Piero itu Gaston. Iya. Nah, jadilah saya main, dan terus saya tawarin, saya kiper ya. Oh iya, kita memang gak ada kiper ya. Kiper lah saya. Terus Panji nggak ada kan? Di mana lagi ceritanya? Oh udah main. Saya babak pertama berteman dengan Del Piero pakai baju hijau. Iya, iya. Terus selanjutnya babak kedua Del Piero pakai baju abu-abu. Lupa juga sih. Pakai baju abu-abu, terus lawan saya. Iya. Nah, disitulah mulai terjadi 3 kali dia shoot penalti tidak gol-gol, dia penasaran. Yang terjadi pertama dia shoot, pak, rebound. Setelah 3 shoot itu rebound, dia tendang dengan keras sekali sampai gol, bernafsu sekali. Yang dia selebrasi peluk saya, nah itu. Fotonya terkenal kan? Itu bukan pijat, itu jatuh. Iya, yang peluk dulu, Oh, iya. yang peluk yang ada di berita-berita. Saking gemesnya mungkin ya. Saking gemesnya. Yang Oh iya, ada yang saya skip, ini seru sekali. Waktu itu Mbak siapa ya yang ngasih, yang panggil tuh, ini baju Mas Fitra gantian ya. Jadi ada baju dan celana. Tiba-tiba begini model mejanya. Wah Mbak, makasih banyak Mbak. Iya Mas, cepat ganti. Saya nggak sadar, saya buka celana di situ. Saya pakai celana seragamnya, terus saya pakai bajunya, saya lari ke lapangan. Akhirnya terjadi, alhamdulillah. Mereka terima kasih karena saya membuat suasana jadi fun. Karena kan saya cerewet. Memang sih, akhirnya juga kelihatan dari mukanya Del Piero menikmati sekali. Menikmati, seru. Ada momen juga yang Gaston Castagno malas sekali pas jadi temanku toh. Del Piero jadi lawan, dia jadi temanku. Malas sekali. Saya berteriak, Gaston, 1 gol 1 juta. Tahu setelah saya berteriak begitu dia balik, dia shoot gol. Dia tagih sampai Mbak Feli MC-nya. Fitra bayar. Anak-anak semua teriak. Pokoknya pada saat itu yang nonton di situ menjadi saksi seberapa beruntungnya saya. Dinaikin Del Piero, dipijit-pijit. Kan yang peserta yang lain itu gimana? Maksudnya dari Nonton. DJ juga atau? Iya. Nah, Terus sama maksudnya pengunjung yang main. Oh, enggak. Jadi Gaston, Panji harusnya sama Del Piero. Kan Ini tamu. bintang tamu. Panji nggak ada, saya gantiin. Selain dari saya ini, mereka ada berapa orang ya? Mereka itu pemenang Heineken Digital Winner lah. Jadi yang mengumpulkan banyak-banyak tutup botol bir Heineken. Berarti beli dong? Beli. Ada yang habis sampai 12 juta, 21 juta, 18 juta. Ada yang cerita kayak gitu. Masih habis 21 juta loh. Kamu beruntung banget, gak ada yang ngomong gitu. Jadi saya bilang, ya Allah, apa ini? Kenapa saya beruntung ini? Dan saya gak enaknya sama teman-teman DJ Bali, mereka penyelenggara, kenapa mereka yang disebutin? Mereka aja akhirnya ngomong, kita nggak tahu Fit akan ada anak DJ yang diajak. Dan ternyata insiden karena Panji ketimbang aja. Ada hikmah juga sih. Sudah deh, nanti tamu banyak yang iri. Nanti dikasih lihat ya fotonya aja. Artinya seperti yang dibilang tadi, selfie saja dengan dari jauh itu dari jauh dia lewat, rasanya sudah kayak bagaimana, apalagi main bareng, dipeluk sambil dipijit. Kalau kita bicara apa, rajanya Italia. rajanya Italia. Nah, kalau Totti kan rajanya Roma. Iya sih. Ya, Siapa sih yang nggak mau ketemu Del Piero, apalagi seorang Juventini kan? Dan banyak sekali DM, banyak sekali chat. Fit saya iri. Ya saya bisa apa? Ini keberuntungan dan saya tidak pernah terbayangkan itu. Bahkan ada satu orang anak JCI apa gitu ya. Itu sampai baru tiba di pantai Petitek datangi mejanya. Saya mau main bayar, kalau ada yang nggak ada saya gantiin, saya siap bayar. Dan dikasih. Enggak. Iya sih, artinya kayak gini. Apalagi kayak pengurus kan, bisa saja kan menggunakan jabatan, tapi itu nggak berlaku ya. Udah berlaku. Betul-betul profesional itu. Betul profesional. Anaknya cuy Bali, Mas Buntut aja kaget, ketua regional Bali. Dan saya terima kasih sama Mas Buntut. Dia undang saya. Terima kasih. Mas Saikoji. Saikoji. Oke, lanjut deh. Iya sih, artinya di situ juga memang dari puncaknya Fitra, akhirnya banyak yang kenal.
"Wah, ini orang beruntung sekali." Artinya sebenarnya sudah ada 2 orang yang beruntung. Siapa? Kebetulan dari Makassar. Siapa? Kan salah satunya ketemu dari Phil kan, kamu. Ah. Terus yang satu lagi yang di Singapura. Oh, Mamat ya, Mamat. lompat pagar. Itu HP-nya, saya saksi, saya di atas tribun. Tahu nggak itu Mamat? Ini tribun, ini lapangan. Iya. Di lapangan itu masih ada bench. Bench otomatis kalau Singapura ukuran 2 meter 2 lebih meter lah lah. pasti. Karena pemain-pemain Eropa kan tinggi, 2 meteran lah. Terus di atas bench itu ke tembok tribun itu 1 meter lebih. 1 Iya. meter. Itu kan lompat kan? Itu Mamat lompat dari tribun, dan diambil HP-nya sama dilerai kan, dia langsung ditangkap petugas, dilerai sama siapa? Bodyguard lah sih. Enggak, sama Cristiano Ronaldo. Iya, iya. Terus di HP-nya Mamat diambil sini saya. Makanya selfie-nya Mamat itu Ronaldo yang Ronaldo yang pegang. pegang. Saya saksi. Ada 2 orang Makassar nih yang artinya sudah dapat keberuntungan yang luar biasa, bisa ketemu langsung idolanya. Saya ketemu juga legend lagi kan, ada fotonya iya. gitu di Siapa pertandingan aja antara sih? JFC se-Asia. Tenggara ya? Asia. Asia. Karena ada Cina, Iya. ada Hong Kong, ada Singapura. Terus kita bertanding di salah satu lapangan punyanya, lupa namanya, Home United. Home United. Punyanya Home United. Terus kita kita main, walaupun kita kalah tapi kita ternyata kita nggak ada yang dikasih tahu kalau nanti penyerahan hadiahnya akan ada 2 legend, Edgar David sama David Trezeguet. Dan kita ketemu, dan saya ada foto lagi, Jess. Saya yang beruntung karena saya duluan ada di lapangan sebelah. David Trezeguet saya foto. Terus pas anak-anak mau foto, saya ingat sekali Toto mendekat, dia udah nggak mau, lebar. Betul ya, rezeki banget sih. Luar biasa. Dan itu semua gara-gara JCI sih. JCI, betul. JCI. Artinya dengan adanya komunitas ini, artinya kita bisa lebih ada akses untuk ketemu dengan idola ya. Idola. Apalagi kalau bertemu. Terus begini, Saya mengobati, waktu saya ke Singapura itu mengobati kekecewaan saat saya tidak bisa berangkat ke Jakarta 2014. Saat itu saya bentrok dengan kerjaan event yang besar sekali yang nggak bisa saya tinggalkan. Dan kita sama kan waktu itu, saya ajak ke Parepare, dan pada saat itu saya prepare Parepare. saya nolak kan. Berangkat Enggak, bukan Yang mana? Bali. Parepare waktu itu. Oh iya iya. Tapi kan setelah itu kita berangkat ke Parepare. Jadi kayak Masih ada ini ya. event besar dulu saya selesaiin, ternyata tidak dapat waktunya, saya tidak bisa kabur ke Jakarta. tapi saya kabur ke Singapura, bos. Setidaknya udah nonton langsung kan. Dan saya punya janji dulu terus as traveling, sebagai traveling saya bilang saya nggak mau keluar negeri kalau nggak selesai di Indonesia. Saya udah injak semua pulau, Sumatera, Maluku, pulau besar ya, gitu. Kayak ke Medan ya, sudah mewakili Sumatera. Dan saya bilang saya melanggar janji, nah ya, oh iya saya bukan pergi jalan-jalan, saya pergi nonton bola. Iya pasti. Jadi mungkin itu tadi cerita Miracle of Bali. Miracle of Bali, Miracle of Singapura, banyak Miracle of JCI lah. Iya sih. Jadi di GC memang banyak ini sih keuntungan yang bisa didapat. Bukan mau cari keuntungan sebenarnya, tapi dengan gabung di GCI akhirnya bisa dapat. Saya bilang begini, Hmm. saya punya cerita kalau jangankan anak JCI sendiri, jangankan orang Indonesia sendiri bangga dengan JCI, tapi orang Malaysia nih yang kasih saya ini Juventus Official Club, Official Fan Club Malaysia, Fanbase tetangga. ini fanbase tetangga itu sampai bilang kami bukan UFC Malaysia, kami JCI chapter Kuala Lumpur. Iya, yang di Medan kan? Yang di Medan. Iya. Nah, waktu saya ke Malaysia Siapa juga, juga? yang barusan yang bulan Januari. Iya. Jadi saya ketemu mereka sambut, bang jangan segan-segan untuk hubungin kami kalau ke Malaysia ada keluarga JCI harus diinfo ya, kami siap sambut. Kan sebelumnya Ipul disambut, Iya, betul. karena kami ini bukan UFC Malaysia, kami ini JCI chapter Chapter Kuala Lumpur. Saking terkesannya kan Di Medan. betul. Mereka lihat bagaimana kekeluargaan kita, padahal itu sedikit gitu. Sedikit tapi begini, kan sempat cerita dia bertanya kan, nah ini Jayapura di mana? Kan peserta ada Mereka dari lihat, Jayapura, bertanya. Makassar kan? Ya. Dia bertanya, oh, ini ternyata jauh. Dan mereka Ada janji peserta. bakal hadir di Madiun, mereka bilang kemarin. Karena kan nggak tahu atau JCI chapter Kuala Lumpur.
Asli itu. Mungkin tadi cerita tentang Del Piero, kita mungkin bisa mau tanya pendapat ini. Kita kembali ke Juventusnya. Ini kan rencananya sudah bergulir kembali tanggal 13 Juli kan. Kira-kira menurut Fitra sebagai fans Juve, peluang Juve untuk musim ini bagaimana? Dengan yang katanya jadwalnya itu mepet, kejar tayang. Apalagi kemarin kalau seandainya ada corona, mepet dengan perbedaan champion. poin kan dekat. Kira-kira gimana peluang Juve untuk musim ini? Apakah masih bisa mempertahankan juara yang akhir? Saya rasa masih bisa selalu konsisten, tapi saya tidak tahu kenapa. Ragu gak dengan Sarri. Ya sih. Saya kemarin di tengah teman-teman mencela Allegri waktu musim keberapanya. Saya orang yang selalu teriak teras Allegri. Buktinya final. Buktinya kita juara berturut-turut terus. Ya, Pas Sarri ini satu-satunya pelatih yang bisa bikin buat saya ragu. Akhirnya saya bisa bicara kalau saya ragu dengan Sarri. Karena kita lihat Lazio sangat konsisten. Benar. Artinya yang pesaing paling utama sekarang itu Lazio bahaya. Saya lebih ngeri dengan Lazio. Bahaya. Yang kedua adalah mereka bisa kalah, kalaupun nanti akhir kita bersaing sengit, mereka bisa kalah kita dengan defisit gol. Musim ini kan udah 2 kali kalah kita dengan Iya. Secara head to head sudah bahaya. Sudah bahaya. Tapi gol juga ngeri kan. Artinya Kalau di Italia head to head dulu baru gol. itu. Kalau untuk aturan liganya dia itu hitungannya. Artinya cuma ragu di pelatih ya. Tapi kalau soal pemain, masalah kedalaman tim, dan apalagi jadwal padat kan gimana? Saya sangat melihat bagaimana tim masih bingung dengan apa yang dikasih sama Sarri. Iya sih. Sarri ball susah diterapkan di Juventus. Sarri ball itu seperti di tiki taka. Makanya saya bilang, saya pernah tanya pun kayak tiki taka tapi jaraknya lebih jauh. Kalau tiki taka mereka bermain pendek, memancing orang maju, kasih ke yang lagi lari. Terus temponya mungkin agak berbeda. Lambat. Temponya lebih lambat, intensitas passingnya itu lebih agak jauh. Tapi mereka bermainnya seperti tiki taka Sarri ball itu. Oper tak. Dan saya bilang waktu itu kita nonton yang baru baku dapat cuma Dybala. Kalau mau dibilang yang baru nyetel itu Dybala Ronaldo. Apalagi kan sempat ada yang Ronaldo dengan Dybala singgung gelandangnya kan. Iya. Nggak kerja apa-apa. Sampai harus ke tengah aku dong Ronaldo. Boleh kasih. Makanya ada. Saya rindu Mandzukic dalam situasi seperti ini. Iya. Sarri itu kesalahanmu. It's your big mistake. Paling besar adalah membuang Mandzukic. Kita butuh gerinta. Jadi kira-kira Sarri musim depan bertahan atau tidak? Jangan. Jangan ya. Masa kita nggak bisa bayar Zidane? Bisa sih. Jadi ada live-ku kemarin tuh sama salah satu pemain PSM sama Rizky Pelu apa pas sama saya bilang pemain tengah itu kalau jadi pelatih bakal sukses. Kan Rizky Pelu ada kayak sesi pertanyaan, Pelu kalau jadi pelatih kau bikin tim seperti apa, siapa pemainnya dengan formasi 4-3-3. Ini. Biar saya bilang betul, rata-rata pelatih sukses adalah pemain tengah. Seperti saya mau bilang Zidane, saya bilang siapa gara-gara sama botaknya Benzema. Satu komentar semua, Zidane kalau maksudku itu sama-sama botak. Sama-sama Prancis, sama-sama botak, sama-sama keturunan Aljazair. Iya. Kau tahu itu kok. Langsung saya alihkan itu Pelu ketawa tak bongkar. Kayaknya memang betul-betul karbitan. Kenapa? Nggak tahu, masa Zidane nggak tahu? Enggak, saya mau bilang Zidane. Cuman kau bayangkan yang terbiasa beratap kepalamu botak atau dia suka Madrid juga. Saya dulu pembenci beratnya Ronaldo. Mulai dari MU, di mana ini pemain-pemain saya benci, MU dulu saya benci, Madrid dulu saya benci. Kan sombong sekali, arogan sekali itu Ronaldo. Sekarang saya orang paling cinta sama Ronaldo, bos. Sekali. Apa itu Messi? Ronaldo kau lihat orang paling sosial. Hotelnya dikasih jadi rumah sakit di tengah Covid ini luar biasa. Ya mungkin terakhir ini pertanyaan terakhir. Kita kembalikan tadi cuma bahas pusat, terus cerita-cerita tentang tugasnya di divisi masih internal. Sekarang saya mau tanya harapannya untuk JC Makassar sendiri sebagai rumahnya Fitra. Itu rumah pertama untuk di JCI sebelum pusat. JCI Makassar, saya kenal Juve, saya kenal JCI banyak sekali.
saya punya dinamika, punya catatan buruk kalau saya akui ya. Saya punya catatan buruk di JCI Makassar. Saya harus konflik dengan ketua saat itu, dan beberapa saat saya harus dikucilkan. Tahu nggak sih siapa yang konflik dengan penguasa, pasti konsekuensinya seperti itu. Dan memang saya orangnya pemberontak, bukan pemberontak dalam arti di mana ada yang salah saya tidak bisa diamin. Even kau ketua, even kau presiden, bisa lihat teman-teman followers IG ku juga lihat. Nah makanya saya bilang, saya besar di JCI Makassar, saya bisa bertahan melewati konflik itu, dan alhamdulillah saya banyak jalan untuk bisa berkontribusi di JCI Makassar. Jadi harapanku tetaplah seperti ini. Kalau teman-teman mungkin rasa kekeluargaan di JCI Makassar besar sekali. Ya oke lah, saya sama Fadli mungkin karena teman kecil dari zaman kita main band sudah dekat, tidur bareng. Jadi dia dulu drummernya bandku, saya manajer, dia drummer. Bohong. Nah, terus saya harus konflik dengan ketua saat itu, dan saya harus tersingkirkan terlebih dahulu. Ternyata saya keluar ambil ancang-ancang jazz, dan kalau lihat sekarang saya ber-JCI. Oke. Tapi harapanku dulu itu dia. Semoga lebih kompak, lebih banyak membernya, dan kenapa tidak kita bisa ambil kembali tuan rumah Gadis untuk memperbaiki yang sebelumnya. Yang sebelumnya bukan gagal menurut saya, acara sukses, tapi kita harus memperbaiki dan membuktikan kita bisa. Karena nggak ada peraturan tidak boleh tuan rumah sebelumnya. Ada peluang sih. Ada. Nanti kita usahakan. Dan saya harap juga ketua ini dia mengganti Naces, karena itu peraturan 2 kali. Itu presiden. Kalau untuk chapter itu ada fleksibelnya, seperti kalau misalnya terindikasi bisa terjadi perpecahan atau kevakuman kalau ketuanya diganti, itu bisa berlaku di chapter, bisa tidak berlaku di chapter. Berarti ketua chapter bisa seumur hidup. Seumur hidup, bos. Selamat. Biasa. Bahkan Enggak ada sama ini. Ada. Sama, mari teman-teman semua, walaupun ini di luar JCI Makassar, secara umum lah, yang berkomunitas utamanya JCI khususnya, kalau berkomunitas, satu prinsip yang harus kita pegang, jangan tanya apa yang diberikan komunitas untuk kau, tapi tanya dirimu apa yang sudah kau berikan sama komunitas, karena itu tempat kumpul untuk senang-senang, bukan mencari keuntungan. Mantap. Oke, terima kasih Fitra sudah bergabung dengan JCI Makassar Interview, dan kedepannya kita bakal undang lagi narasumber yang bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih banyak yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, Subscriber. subscribe. Oke, terima kasih. Jangan lupa dong follow @JCI Makassar dan @thetiasjursi. Jualan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.